di mata kuliah matematika dasar 1A. Saya di sini Daniel Dira dengan NIM 1662436. Saya Al-Rasyafai Ramadan dengan NIM 1662430. Saya Safa Zika Sigi dengan NIM 166243855. Saya Saif Aziz dengan NIM 166243339. Saya Muhammad Sahrudin Sianto dengan nomor NIM 1662437. Saya Faraz Ferdiansyah dengan NIM 166243338. Dan di prodi kali ini kami melakukan percobaan dengan soal-soal sudah diberikan. Nah, dari gambar kita dapat memanfaatkan sudut-sudut yang terbentuk dari batang besi ini. Nah, kita akan membagi menjadi dua segitiga, theta pertama dan theta yang kedua. Untuk yang ini kita definisikan sebagai L1, yang di sini sebagai L2. Nah, di sini kita dapat membentuk persamaan, yaitu cos theta, yang dimana itu akan cos theta sama dengan samping per miringnya, dimana yang kita ketahui lebar dari lorong ini adalah 1 meter, menjadi cos theta sama dengan 1 per L1, yang sebelah sini sin theta sama dengan 1 per L2. Dengan ini kita dapat menginversi menjadi L1 sama dengan 1 per cos theta, L2 sama dengan 1 per sin theta. Nah, dari dua persamaan ini kita dapat mendefinisikan panjang dari batang besi menjadi L terhadap theta sama dengan 1 per cos theta ditambah 1 per sin theta. Kita ubah supaya mudah untuk menentukan turunannya menjadi cos theta pangkat min 1 ditambah sin theta pangkat min 1. Nah, untuk kita mendapatkan panjang maksimum dari batang besi, kita menggunakan konsep stasioner, yaitu turunan pertama menjadi sama dengan 0. Turunan pertama terhadap theta itu sama dengan sin theta per cos kuadrat theta dikurang cos theta sama dengan dikurang cos theta per sin kuadrat theta sama dengan 0. Tinggal kita operasikan menjadi sin theta per cos kuadrat theta sama dengan cos theta per sin kuadrat theta. Lalu kita kali silang, sin theta dikali dengan sin kuadrat theta, cos theta dikali dengan cos kuadrat theta, menjadi sin pangkat 3 theta sama dengan cos pangkat 3 theta. Lalu kedua ruas kita bagi dengan cos pangkat 3 theta, yaitu di sini akan menghasilkan sin pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta sama dengan 1. Bentuk sin pangkat 3 theta per cos pangkat 3 theta itu kita dapat ubah menjadi tan pangkat 3 theta sama dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan sudut agar menghasilkan terpanjang batang besi yaitu 45 derajat, menghasilkan dengan panjang 2,828 meter. Nah, dalam skala percobaan rasio itu menggunakan skala 1:5. Jadi panjang maksimum batang besi adalah 282,8 cm dibagi 5, yaitu 56,56 cm. Pada soal B, sofa dengan panjang 2,8 meter dengan lebar 0,6 meter tidak dapat membeloki lorong karena panjang diagonal sofa melebihi panjang maksimum batang besi. Untuk soal C, panjang maksimum sofa yang dapat dibentuk dengan lebar tetap 0,6 meter yang dapat membeloki lorong dapat kita hitung dengan memanfaatkan sudut-sudut yang terbentuk. Sudut yang pertama, untuk segitiga yang pertama, cos theta sama dengan X per P1, yaitu kita dapat bentuk P1 sama dengan X per cos theta. Untuk sudut sebelah sini, sin theta sama dengan Y per P2, menjadi P2 sama dengan Y per sin theta. Kita dapat definisikan X menjadi 1 min 0,6 sin theta. 0,6 sin theta kita dapat hitung sisi di depan theta menjadi sin theta dikali dengan sisi miring 0,6. Dan untuk Y kita dapat definisikan Y sama dengan 1 min 0,6 cos theta
di mana sisi samping theta kita dapat definisikan sisi miring dikali dengan cos theta. Dengan kita dapat mendapatkan definisi X dengan Y, kita dapat membentuk fungsi P terhadap theta sama dengan 1 min 0,6 sin theta per cos theta ditambah 1 min 0,6 cos theta per sin theta. Dengan ini kita operasikan, kita dapat sin theta dikali 5 kurang 3 sin theta ditambah cos theta dikali 5 kurang 3 cos theta per 5 sin theta cos theta. Dengan theta yang kita dapatkan pada soal A, yaitu 45 derajat, kita dapat mengoperasikan kembali dan kita dapat nilai akhirnya 20 akar 2 kurang 12 per 10, yaitu mendekati 1,6284 meter, yang dimana itu senilai dengan 162,84 cm. Nah, dalam percobaan kita menggunakan skala 1:5. Jadi 162,84 cm dibagi 5, yaitu hasilnya mendekati 32,568 cm. Dari jawaban C dapat disimpulkan bahwa pada soal bagian B, sofa dengan ukuran 2,8 x 0,6 meter tidak bisa lewat karena panjang sofa melebihi batas maksimum panjang sofa yang telah dikalkulasikan. Adapun percobaannya dilakukan dengan menggunakan bahan dari kardus. Untuk hasilnya akan ditampilkan. Kita diminta untuk menentukan panjang batang besi maksimum yang digunakan untuk dapat melewati suatu lorong dengan menggunakan rasio lorong yaitu 1:5, sehingga didapat lebar dari lorong ini adalah 20 cm. Lalu kita menentukan panjang tiang besi terpanjang dengan melakukan perhitungan perbandingan sudut sebelah sini dengan sudut ini, dan dengan menggunakan prinsip trigonometri sehingga menghasilkan 2,828 meter. Nah, itu belum dikonversi menjadi 1:5 cm. Setelah dikonversi menjadi 56,56 cm. Dengan ini kita uji dengan percobaan dan tiang besi bisa melewati lorong. Terima kasih. Untuk soal yang nomor B, yaitu apakah sofa dengan ukuran 2,8 meter dikali 0,6 meter dapat melalui belokan ini? Karena di sini kita pakai rasio 1:5, jadi kita pakai ukurannya 12 cm kali 56 cm. Nah, sekarang kita coba sofanya apakah melewati? Mari kita coba. Nah, tidak. Sofa tidak berhasil melewati belokan. Kenapa sih? Karena panjang diagonal dari si sofa ini tuh lebih panjang dibandingkan ranting yang tadi sebelumnya nomor 1 sudah kita hitung panjang maksimum melewati si belokannya. Kita lanjut ke percobaan yang C. Berdasarkan percobaan di B, sofa dengan ukuran 56 x 12 cm tidak bisa masuk di lorong dengan 20 x 20 cm ini. Maka dari itu, pada percobaan C kali ini kami ingin mencari panjang maksimum dari sofa tersebut dengan lebar yang sama. Akan dijelaskan oleh saya. Maka panjang maksimal dari sofa ini adalah rasionya 1:5, yaitu 32,56, dan sofa ini bisa melewati lorong tersebut. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.